Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Rahayu, serta rekan saya Siti Nur Komala dan Armia Nurul. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai topik Based Work. What is topic Based Work? Topik Based Work merupakan suatu metode pembelajaran bahasa Inggris yang disajikan secara alami berdasarkan topik-topik yang berkaitan dengan pengalaman sehari-hari yang dialami oleh siswa. Why do topic based work? Alasan kenapa metode ini baik untuk digunakan yaitu karena yang pertama, lebih mudah untuk menghubungkan antara pelajaran dengan pengalaman dan minat siswa. Yang kedua, metode ini juga dapat membantu proses pembelajaran. Yang ketiga, metode ini memungkinkan pengajar atau guru untuk mengatur ulang materi-materi yang akan diajarkan, sehingga sesuai dengan apa yang sedang terjadi secara umum saat proses pembelajaran berlangsung. Yang keempat, karena yang ditekankan dalam metode ini adalah topik yang berkaitan dengan pengalaman siswa, maka pembelajaran secara alami mencakup semua keterampilan yang akan dimiliki oleh siswa. Yang kelima, guru dapat mengatur waktu pembelajaran sesuai keinginannya. Yang keenam atau yang terakhir, metode ini mencakup semua keterampilan bahasa. Di sini saya akan menjelaskan how to organize topic work atau bagaimana mengatur metode based topic work. Yang pertama, choosing your topic atau menentukan topik yang akan diajarkan. Seperti halnya guru menyiapkan RPP sebelum memulai pembelajaran, dalam pembelajaran basic topic work, guru juga tentunya akan menyiapkan topik-topik tertentu. Misalnya, jika ada suatu hal yang menarik perhatian siswa saat proses pembelajaran berlangsung, hal tersebut bisa kita gunakan sebagai objek atau topik dalam pembelajaran bahasa Inggris yang akan kita ajarkan kepada siswa. Yang kedua, planning time atau mengatur waktu. Guru merencanakan terlebih dahulu topik apa yang akan disampaikan dalam pembelajaran. Setelah itu, guru akan mengatur jangka waktunya, sampai kapan, dan satu topik durasinya berapa lama, berapa hari, berapa jam, atau beberapa menit. Misalnya, satu topik yang akan diajarkan selesai dalam waktu beberapa hari ke depan atau akan selesai dalam satu kali pertemuan. Yang ketiga, collecting material atau mengumpulkan bahan dan materi. Setelah kita mendapat topik yang akan kita gunakan dalam pembelajaran, lalu langkah selanjutnya adalah mengumpulkan bahan atau materi. Pastikan semua materi yang akan digunakan didapat dari sumber yang relevan seperti teks, video, gambar, atau apapun itu yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Yang keempat, function and situation, yaitu fungsi dan situasi. Jadi, ketika kita mempunyai satu topik yang telah mempunyai berbagai materi yang berhubungan dengan topik tersebut, maka kita bisa mencoba untuk mempraktikannya. Saya akan memberikan contoh. Misalnya, kita mempunyai satu topik yang berhubungan dengan hewan peliharaan. Dan waktu pelaksanaannya yaitu selama 2 minggu. Maka beberapa topik yang bisa digunakan yaitu bermain dengan hewan peliharaan, mengunjungi tempat berjualan hewan peliharaan yang disukai atau yang favorit, dan memberikan makanan pada hewan peliharaan. Fungsi dari pembelajaran tersebut, siswa bisa menggambarkan, menyebutkan harapan di masa depan, bisa mengekspresikan apa yang disukai atau tidak disukai, dan bisa berpendapat. Yang kelima, methods and activities, yaitu langkah-langkah dan aktivitas. Siswa mempraktikkan kegiatan yang sesuai dengan topik. Misalnya, siswa diminta untuk maju ke depan mendeskripsikan atau menggambarkan tentang hewan peliharaan. Siswa melakukan storytelling tentang pengalamannya dengan hewan peliharaannya. Dan yang keenam, assessment atau penilaian. Artinya, ketika proses pembelajaran telah selesai,
maka saatnya seorang guru untuk menilai apa yang telah siswa lakukan. Tentunya menggunakan bahasa yang bisa menambah motivasi kepada siswa. Selain melakukan penilaian terhadap siswa, guru juga harus menilai dirinya sendiri apakah proses pembelajaran berjalan dengan baik dan apakah metode yang digunakan sudah baik atau belum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang the benefits of using topic work atau manfaat menggunakan metode Based Topic Work. Yang pertama, menciptakan kebutuhan dan keinginan nyata untuk menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua, memberikan masukan yang bervariasi dan bermakna. Yang ketiga, menciptakan suasana yang bersahabat. Dan yang keempat atau yang terakhir, memberikan banyak kesempatan kepada anak-anak untuk bereksperimen dengan bahasa baru mereka. Dan di sini ada some important aspect atau beberapa aspek penting. Banyak sekali beberapa aspek yang harus dipelajari. Di antaranya yang ke-1 ada siswa merasa lebih menarik mempelajari isi suatu topik daripada bahasanya. Yang kedua ada belajar bahasa dalam konteks jelas membantu pemahaman dalam memori. Yang ketiga menggunakan metode Based Topic Work memungkinkan guru membuat pembahasan sesuai dengan realita yang dipahami siswa. Yang keempat, jumlah waktu yang dihabiskan bisa selama atau sesingkat yang guru mau. Jadi dari segi waktu ditentukan oleh gurunya sendiri. Yang kelima ada lebih mudah memahami pelajaran. Jadi siswa di sini dapat memudahkan untuk belajar. Yang keenam ada dapat memotivasi siswa untuk belajar bahasa baru. Yang ketujuh, tidak ada batasan untuk menghabiskan beberapa waktu untuk suatu topik. Yang terakhir, siswa dapat mengaitkan kata, fungsi, dan situasi dengan topik yang tertentu. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.